Pernah nggak sih kamu merasa sudah berteriak dalam hati, tapi tak ada satupun yang benar-benar mendengar? Kamu merasa sudah mencoba bicara dengan bahasa yang paling lembut, paling halus, tapi tetap saja salah di mata orang lain. Kadang, hidup memang sesederhana ini. Kita berharap orang mengerti dan bisa melihat dari sudut pandang kita. Kenyataannya mereka sibuk mempertahankan sudut pandang mereka sendiri. Dua hati, dua luka, dua perjalanan berbeda. Tapi berharap dipahami dengan cara yang sama. Sobat Ruhi, yang ingin aku ceritakan kali ini adalah cerita tentang menantu dan mertua. Semua berawal dari sebuah niat baik. Ya, niat baik yang pada akhirnya berubah jadi jarak dan rasa tidak nyaman. Si mama mertua, dulu ketika melahirkan anak pertamanya, dia sendirian. Tidak ada ibunya, tidak ada mertuanya. Tidak ada sosok orang tua yang menggenggam tangannya saat rasa sakit itu datang bergulung-gulung seperti ombak yang tak kenal jeda. Dia melahirkan sambil menahan takut, sambil menahan rindu, sambil berharap ada seseorang dewasa yang menenangkannya. Namun tak pernah datang. Rasa itu melekat, luka itu membekas, dan bertahun-tahun kemudian dia berjanji dalam diam, kalau nanti anakku menikah, kalau nanti aku punya menantu, dia tidak akan merasakan sepi yang dulu pernah menelan aku. Itu janjinya. Itu tekadnya. Tapi dunia tidak bekerja dengan cara yang sesederhana itu. Ketika menantunya hamil dan akan melahirkan, mama mertua datang dengan seluruh isi hatinya. Perhatian, kesiapan membantu, keinginan untuk ada di sana, keinginan untuk mengisi kekosongan masa lalunya. Namun sayangnya, yang dia kira hadir mungkin justru terasa seperti mengambil alih. Yang dia kira membantu justru terasa mencampuri. Yang dia kira membuat nyaman justru terasa menyempitkan ruang. Karena apa? Karena si menantu tumbuh dengan cerita yang berbeda. Si menantu dari dulu terbiasa diurus terlalu banyak. Setiap langkah, setiap keputusan dicampuri oleh banyak suara keluarga. Sampai akhirnya dia besar dengan satu keinginan sederhana. Aku ingin belajar menjalani hidup tanpa terlalu banyak campur tangan. Dia ingin melahirkan dengan tenangnya sendiri, dengan pasangannya, dengan ruangnya, dengan ritmenya, tanpa terlalu banyak intervensi, tanpa terlalu banyak aturan tambahan yang bukan miliknya. Dua wanita, dua hati, dua pengalaman hidup yang sama sekali berbeda, namun dipertemukan dalam satu momen yang seharusnya penuh cinta. Masalahnya begini, keduanya terluka, tapi tidak ada yang benar-benar bicara. Mama mertua merasa, aku cuma ingin membantu. Kenapa aku dibuat seolah salah dan tidak dihargai? Harusnya mereka bersyukur. Sementara si menantu merasa, aku cuma ingin ruangku dipahami, biarkan aku belajar dan menjalani momen-momen menjadi seorang ibu. Terlepas bagaimana caraku mengurus dan mengekspresikan kasih sayangku ke bayiku, tanpa banyak dikomentari dengan kata-kata yang terkadang melukai. Mereka sama-sama menjaga perasaan, sama-sama takut menyakiti, sama-sama mencoba menjadi baik, sampai-sampai tanpa sadar justru saling menyakiti. Tidak ada yang jahat, tidak ada yang berniat buruk, yang ada hanya dua hati yang membawa masa lalu masing-masing, dan berharap orang lain bisa mengerti tanpa harus menjelaskan. Mungkin di titik ini kita perlu berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, berapa banyak konflik dalam hidup kita yang sebenarnya lahir dari perbedaan cerita masa lalu? Berapa banyak sakit hati yang tercipta hanya karena kita lupa melihat dari sudut pandang orang lain? Kadang yang kita butuhkan bukan pembenaran, bukan siapa yang paling benar, siapa yang paling paham, tapi kerendahan hati untuk bertanya, apa yang pernah kamu alami sampai kamu bertindak seperti ini? Karena di balik sikap seseorang selalu ada cerita yang tidak pernah kita ketahui.
Bayangkan jika si menantu tahu luka masa lalu mama petua. Mungkin ia akan berkata, "Ma, terima kasih sudah ingin hadir. Aku hargai itu. Tapi izinkan aku tetap punya ruangku." Bayangkan jika mama mertua tahu perjalanan panjang si menantu. Mungkin ia akan berkata, "Nak, maaf kalau aku terlalu masuk. Aku hanya tak ingin kamu merasakan sepi seperti dulu." Bayangkan jika dunia bekerja dengan sedikit lebih banyak empati. Mungkin tidak akan ada hati yang saling salah paham. Pada akhirnya, setiap orang membawa cerita, setiap orang membawa luka, dan setiap orang punya cara sendiri untuk merasa aman. Jadi, sebelum kamu menilai, sebelum kamu tersinggung, sebelum kamu menyimpulkan, cobalah lihat juga dari sudut pandang orang lain, karena kadang yang kamu anggap salah sebenarnya adalah seseorang yang sedang berjuang dari masa lalunya sendiri.